Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, mestinya semua masih dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, kali ini kita pelajari bab yang keempat, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ayo membayar zakat dan kompetensi dasar, menunjukkan hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat di sekitar lingkungan kita, kalau kita melihat kondisi masyarakat kita, ternyata masih banyak sekali perbedaan-perbedaan jenjang sosial yang sangat memprihatinkan. Masih banyak dari saudara-saudara kita yang masih butuh bantuan uluran tangan kita. Masih banyak orang jompo, masih banyak anak-anak yang terlantar, masih banyak orang-orang miskin di sekitar lingkungan kita. Dalam tuntunan agama Islam, dari rukun Islam yang ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Di antaranya adalah zakat. Nah, sebagai jalan keluar atau salah satu dari permasalahan mengurangi jenjang perbedaan antara si kaya si miskin yang butuhkan dan yang perlu untuk membantu, maka dalam tuntunan agama kita ada istilah zakat. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang apa yang dimaksud dengan zakat? Dalam bahasa atau dari sisi bahasa, zakat itu bisa diartikan dengan tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah. Yang maksudnya, zakat adalah suatu kadar harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 di sana disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini adalah dasar kita untuk membayar zakat. Kemudian, bahwa zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang disebut dengan zakat fitrah. Dan yang kedua, yang disebut dengan zakat mal. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok, bisa berupa beras, gandum, ataupun yang lain yang biasa kita makan sehari-hari untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai pembersih jiwa kita sebesar 1 sa atau 2,5 kilogram sebagai syarat minimal. Nah, kemudian apa yang menjadi syarat orang yang wajib membayar zakat? Yang pertama, orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang merdeka. Kemudian, yang kedua adalah orang yang beragama Islam. Dan yang ketiga adalah balik dan berakal. Sehingga bagi kita yang belum balik menjadi tanggungan orang tua atau yang menanggung kita. Kemudian apa yang menjadi hukum membayar zakat fitrah? Bahwa hukum membayar zakat fitrah itu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Yaitu wajib bagi setiap orang yang mampu. Orang yang wajib membayar zakat ini disebut dengan muzakki. Kemudian waktu pembayaran zakat, khususnya zakat fitrah, adalah
mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang lebih utama yaitu di penghujung akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal yaitu zakat harta, maksudnya untuk pembersihan harta kita, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada yang berhak dengan syarat sudah mencapai nisabnya. Nisab itu artinya batas minimal yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Nah, zakat mal atau zakat harta itu bisa berasal dari binatang ternak. Nanti nisabnya ada kadar tertentu. Ya, atau ukuran-ukuran minimal tertentu. Kemudian ada zakat dari hasil pertanian, ada zakat dari hasil perdagangan, kemudian ada zakat profesi, dan masih banyak lagi zakat mal. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan, bahwa macam-macam zakat itu ada di situ peternakan yang disebut dengan zakat an'am. Kemudian ada perdagangan atau perniagaan yang disebut dengan zakat tijarah. Kemudian ada zakat dari pekerjaan yang disebut dengan zakat profesi. Kemudian ada zakat dari pertanian, perkebunan yang disebut dengan zakat ziro'ah. Dalam Al-Quran, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, yang dilunakkan hatinya atau yang disebut dengan mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Sehingga dari ayat tersebut dapat kita simpulkan ada 8 orang yang berhak untuk menerima zakat yang disebut dengan mustahiq, yaitu orang fakir. Apa itu orang fakir? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau yang disebut dengan amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian yang kelima, orang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah yang disebut dengan fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil,
yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Anak-anak sekalian, sebelum menginjak kepada hikmah zakat, perlu Pak Guru sampaikan di sini bahwa untuk zakat fitrah, ya sekali lagi untuk zakat fitrah itu perhitungannya adalah 1 sok atau 2,5 kg per jiwa. Sehingga apabila dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga, maka untuk membayar zakatnya adalah 2,5 kg kali sejumlah keluarga itu atau 5 orang. Kemudian untuk zakat mal, di sana sudah banyak atau sudah ada ketentuan kadar-kadar zakatnya. Seperti emas itu 2,5%. Kemudian untuk perak 2,5%. Contoh lagi untuk pertanian itu dibagi 2. Kalau pertanian itu tanpa biaya, maka dikenai kadar zakat 10%. Dan jika pakai biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian untuk ternak contohnya, misalkan kita mempunyai kambing 40 ekor. Nah, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kalau kita punya 121 ekor, maka kadar zakatnya 2 ekor kambing, dan seterusnya dengan usia kambing itu 2 tahun atau lebih. Kemudian jika kerbau misalkan, maka kalau kita punya 30 ekor, kadar zakatnya 1 ekor yang kita zakatkan. Nah, itu sebagai contoh, dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan kadar zakat atau nisab-nisab ya yang bisa kalian kembangkan sendiri dari buku paketnya. Kemudian anak-anakku sekalian, sebagai hikmah zakat apa? Ternyata dengan zakat kita membersihkan jiwa dari sifat bakhil, kikir, riya, takabur. Yang kemudian atau yang kedua, kita juga akan didoakan oleh para malaikat, juga menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama, dan sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.